Mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Bersyukur bagimu Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Syukur kepadamu. Mari sembah Tuhan. Dia baik. Hingga hari ini kita sehat, kita kuat semata karena anugerah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Mari sama-sama katakan, kita naikkan pujian. Seorang anak telah lahir untuk kita. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Lagi sama-sama katakan, Yesus telah lahir. Kita sama-sama berdiri, kita naikkan pujian ini. Dunia ini lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Lagi katakan namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Namanya penasehat ajaib. Angkat tangan saudara. Angkat tanganmu. Haleluya. Raja damai.
Haleluya. Lagi katakan namanya. Penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal, Dia Raja damai. Sungguh benar ya Tuhan, kami meyakini Engkau sudah lahir ke dalam dunia. Namamu ajaib, namamu perkasa, Engkau Bapa yang kekal, Raja damai. Oleh sebab itu Tuhan, kami bangga punya Engkau Bapa. Kami siap memuji namamu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati kami pada saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat Natal saudara semua. Puji nama Tuhan. Baik yang ada di rumah, Shalom, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kita semua. Sama-sama berikan sukacita bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus
Dia lahir untuk kita semua, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kami persilakan persembahan dari anak-anak sekolah minggu, dari saudara ya, dan Daniel. Bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, tuh buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau pinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia, tuh buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena cinta Kau turun ke dunia, buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa.
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Ya. Puji nama Tuhan, karena cinta Dia rela turun ke dalam dunia untuk menebus dosa saya dan saudara. Puji nama Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada kaum muda untuk memuliakan nama Tuhan.
Ya, puji nama Tuhan. Dia bukan hanya lahir buat kita, tapi dia juga mau mati untuk saya dan saudara. Amin. Dia bangkit dan hidup, naik ke surga, sediakan tempat buat kita semua. Haleluya. Kuasa maut sudah dikalahkan. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama berdiri, kita naikkan pujian ini. Oleh darah anak domba, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Sebab musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi pemenang. Amin, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Lagi katakan, kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Lagi katakan, kuasa maut telah oleh darah anak domba Allah. Sebab musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Lagi katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup,
persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat saya berikan.
Ya, puji nama Tuhan. Natal yang indah. Dia lahir untuk dunia, termasuk keluarga kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan mau layakkan kita seperti palungan, menyambut kelahiran Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. lagi katakan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sama-sama kita berdiri, kita naikkan pujian ini. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sudah ku bernyanyi, kemuliaan di depan Maha Tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal. indahnya Natal di hatiku. Lagi sama-sama katakan. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Angkat tangan kita. Lahir di hatiku Hanya bersamamu, Yesusku, rasakan indahnya Natal di
hatiku. Hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Dan nyatakan hatiku. Dan nyatakan hatiku. Dan nyatakan hatiku. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh benar ya Tuhan, Natal tidak akan berarti tanpa lahir Yesus dalam hati kami. Sehingga Natal hanya suatu cerita dan hanya untuk dirayakan setiap tahun. Itu sebabnya di hari Natal pada hari ini kami ingin Engkau lahir di setiap hati kami, menjadi Raja damai ya Tuhan. Bukan lagi kami yang jadi raja atas hidup kami, tapi Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, hadir dan tinggal untuk memimpin dan menguasai setiap kami, agar kami tidak salah dalam berjalan, tidak salah dalam melangkah, tidak keliru dalam berucap, dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat acara pagi hari ini dalam ibadah. Dengan puji-pujian kami telah diberkati. Lewat persembahan sekolah minggu kaum muda, kami juga diberkati. Lewat persembahan solo, duet, kami menikmati berkat Tuhan. Lewat puji-pujian, berkati semua yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan, pakai lebih lagi WL singer, pemain musik, bahkan semua yang telah ambil bagian, yang telah melayani Engkau hari ini. Kami rindu mendengar firman Tuhan. Berkati firman-Mu dan urapan-Mu atas kami. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara-saudara. Saya sampaikan selamat hari Natal dan salam damai sejahtera buat kita bersama-sama. Baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah, Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara-saudara, baik yang ada di ruangan ini, baik yang di samping maupun yang ada di atas, kiranya damai sejahtera Natal memberkati kita semuanya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen minimal kita mesti tahu hari-hari besar kekristenan kita. Hari ini hari Natal, kita sedang peringati. Tanggal berapa sih Natal itu? Tidak penting. Tanggal berapa sih Yesus lahir? Tidak penting. Saudara, sehingga setiap gereja punya acara Natal yang berbeda tanggalnya. Puji Tuhan, saudara. Ya, tanggal tidak penting. Yang penting Yesus pernah lahir dan datang ke dalam dunia. Puji nama Tuhan. Lalu hari besar berikutnya, hari Paskah. Dan gereja, orang Kristen mesti tahu ini, yaitu hari kematian Kristus di atas salib Golgota. Dan hari kebangkitan dan kenaikannya, semua sudah terjadi. Satu yang belum terjadi, Yesus yang telah naik ke sorga, dia akan datang kembali. Untuk apa? Menjemput kita. Sehingga yang sudah mati karena usia tua, jangan takut mati, asal matinya di dalam Kristus. Karena yang mati akan dibangkitkan lebih dulu. Dan kita yang masih hidup diubah dengan tubuh kemuliaan. Lalu kita berjumpa dengan Tuhan. Dan inilah kabar sukacita. Inilah pengharapan kita. Untuk apa Yesus lahir? Saudara-saudara, Yesus mau berinkarnasi menjadi manusia. Banyak orang tidak mau berani menyebut hari Natal. Karena dengan menyebut hari Natal berarti mengakui Yesus anak Allah. Allah kok punya anak? Siapa bidannya? Saudara-saudara, Yesus anak Allah bukan karena Allah punya anak. Yesus disebut anak Allah bukan karena Yesus dibidani oleh seorang bidan. Tapi dia anak Allah adalah sebutan
bahwa Dia adalah Allah itu sendiri yang dalam bentuk firman yang telah menjadi manusia. Dan hari ini kita lihat untuk apa Dia lahir. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Lukas 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Lukas 2 ayat yang ke-6. Mari kita berdiri sekali lagi untuk menghormati pembacaan firman Tuhan buat kita. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita membaca bersama-sama ayat 6, 2, 3. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Silakan duduk. Tema Natal Gereja Bethel Tabernakel seluruh Indonesia mengambil ayat ini. Saudara-saudara, kenapa Dia mau datang dalam dunia dalam bentuk manusia? Kenapa Dia sudah menjadi manusia lahir di kandang yang hina? Kenapa, saudara-saudara? Untuk apa semua itu? Dari ayat ini kita lihat satu tema tentang hope for the hopeless. Memberikan pengharapan bagi orang yang tidak berpengharapan. Saudara-saudara, memberikan harapan bagi semua orang yang tak berpengharapan. Manusia adalah orang berdosa. Waktu ia berbuat dosa yang diwakili Adam dan Hawa. Sejak saat itu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Diusir dari hadirat Allah. Lalu hidup menderita di dalam dunia, kata Tuhan. Engkau akan berpeluh dan kerja keras. Dan bumi akan mengeluarkan duri dan onak. Sampai akhirnya engkau tutup mata. Sebagaimana debu kembali menjadi debu. Saudara-saudara, manusia semua ingin berpengharapan hidup tanpa masalah di dunia. Dan kalau mati masuk sorga. Mungkinkah? Bisakah? Itulah yang Alkitab ajarkan buat kita. Kalau manusia bisa masuk sorga dengan agama, Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia. Yesus tidak perlu jadi manusia dan lahir di kandang yang hina. Tapi Yesus datang ke dalam dunia memberikan ini. Hope for the hopeless. Memberikan harapan bagi orang yang tidak berpengharapan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Semua manusia berpengharapan. Semua orang hidup tanpa masalah. Mungkinkah di dunia ini tanpa masalah? Hanya mimpi. Dan kalau mati, masuk sorga. Lebih mimpi lagi. Orang berdosa mana boleh mati masuk sorga. Mana mungkin. Saudara-saudara, itulah sebabnya Yesus datang memberikan harapan tersebut. Bahwa orang yang mati di dalam Kristus disebut berbahagia. Kenapa? Karena dia pulang ke rumah Bapaknya yang ada di dalam sorga. Oleh sebab itu, pengharapan ini ternyata hanya impian dan umat manusia jadi putus asa. Kalau masih muda, orang tidak mikir mati. Tapi kalau sudah usia tua, lalu mulai mikir, saya akan mati. Saya akan tutup mata. Pertanyaan besar manusia, kemana manusia tutup mata setelah tutup mata? Saudara-saudara, sehingga manusia ketakutan dan kebingungan dalam menghadapi hari kematian. Hari ini, saudara-saudara, Yesus yang kita peringati 2000 tahun yang lampau pernah datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia. Ia memberikan pengharapan. Apa itu? Dalam dunia sekalipun ada banyak masalah, ada Yesus yang beserta kita. Yang setuju katakan, Yesus lebih besar dari persoalan kita. Yesus lebih besar dari masalah kita. Itulah pengharapan. Haleluya. Dan kalau toh saya harus tutup mata, saya tahu kemana saya pergi. Pulang ke rumah Bapakku yang di sorga. Dan inilah pengharapan. Inilah pengharapan. Sehingga setiap orang Kristen sedang berjalan menuju ke pengharapan tersebut. Membuat hidup ini tidak lagi ketakutan. Kita lihat dari pendahuluan dalam Mazmur
pasal yang ke-20 ayat 8 berkata, orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka, kuda bisa rebah dan jatuh, tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara, manusia seringkali bangga dengan kuda dan kereta dalam peperangan. Kalau ada peperangan dan tentara naik kuda dengan membawa senjata dalam peperangan, dia berharap dan berpikir aman dan memakai baju sirah untuk dalam pertempuran. Ternyata Alkitab berkata kuda bisa rebah. Ya, bisa jatuh dan mati. Kereta bisa rusak dan hancur. Apa harapan manusia? Saudaraku, ternyata semua ini tidak bisa diharapkan. Kuda itu bicara tentang kekuatan. Kuda itu berbicara tentang kepandaian. Kuda itu berbicara tentang kehebatan manusia. Enggak bisa diharapkan. Satu kali kita rebah. Kalau hari ini saya sehat, tidak sehat terus. Kalau saya hari ini muda, tidak muda terus. Satu kali yang muda ini jadi tua, yang sehat ini jadi tak berdaya, sehingga tidak bisa diharapkan. Saudaraku, apa itu kereta? Kereta ini fasilitas. Ya, orang kalau sudah punya rumah mewah, kalau sudah punya harta limpah, itulah harapan satu-satunya dalam hidup. Sepertinya hidup tidak bisa mati. Tapi ternyata, saudara-saudara, harta bisa hilang dalam hidup. Sehingga apa yang ada di dunia ternyata tidak bisa diharapkan. Lalu putus asalah orang. Lalu berharap kepada siapa? Berharap kepada orang tua akan tutup mata. Berharap kepada siapa? Suami gampang dan mudah tinggalkan dan bikin kecewa kita. Saudara-saudara, berharap kepada siapa? Anak dengan sibuk dengan keluarga mereka masing-masing. Sehingga tidak ada yang bisa diharapkan. Kuda bisa lelah dan mati. Ya, kereta bisa rusak dan hancur. Betapa sungguh manusia benar-benar tidak punya pengharapan. Tidak punya pengharapan. Itulah sebabnya Yesus perlu datang ke dalam dunia. Dia rela mau jadi manusia dan lahir sekalipun di kandang yang hina. Memberikan pengharapan bagi orang yang tidak berpengharapan. Puji Tuhan, Yesus lahir. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Apa jadinya kalau Yesus tidak pernah lahir ke dalam dunia? Tidak pernah datang menjumpai orang berdosa. Manusia akan putus asa karena masalah yang tak pernah kunjung reda. Hidup di dunia ini satu masalah belum selesai, datang lagi masalah satu. Persoalan satu belum datang, datang lagi satunya. Sehingga manusia hidupnya penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Yesus, dia datang ke dalam dunia. Dia Allah yang mau beserta dengan kita. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah pengharapan waktu kita dalam menghadapi persoalan. Haleluya. Sebab itu saudara-saudara, siapa orang yang tak pernah bikin kecewa saya dan saudara-saudara? Suami seringkali mengecewakan istri. Sebaliknya juga istri juga tidak sedikit yang bikin kecewa suami. Dan memang semua orang bisa bikin kecewa. Orang tua, anak-anak, apalagi teman sahabat, semua boleh mengecewakan kita. Hanya Yesus yang tak pernah kecewakan kita. Yang setuju katakan? Yang setuju katakan? Oleh sebab itu kalau ada orang mengecewakan kita, jangan tidak setia. Jangan jauh dari dia. Karena dialah satu-satunya harapan kita di waktu kita menghadapi masalah. Siapa yang bisa tolong saudara dan saya di waktu kesukaran yang datang? Yesus. Dialah yang sanggup mengulurkan tangan untuk menolong kita bersama-sama. Hari ini pertanyaannya, Ibu Bapak, ya bagaimana Natal bisa, menjadi pengharapan bagi kita, bagi yang tidak punya harapan. Bagaimana Natal itu
bisa menjadi pengharapan bagi orang yang tidak berpengharapan. Kita lihat yang pertama, Alkitab kita Injil Lukas 2 ayat 10 dan ayat 11 dalam konteks ayat yang kita baca tadi. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, gembala-gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mengapa? Hari ini telah lahir bagimu seorang nabi. Hari ini telah lahir bagimu seorang rasul. Hari ini telah lahir bagimu pemimpin agama. Oh tidak, malaikat tidak mengatakan itu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, bagaimana Natal itu menjadi pengharapan dan memberikan pengharapan bagi orang yang tak berpengharapan? Yesus, dia lahir sebagai Juru Selamat. Ini yang pertama. Kalau Yesus lahir hanya seorang nabi, nabi bisa mati. Nabi juga tidak tahu setelah mati dia mau pergi kemana. Nabi juga perlu diselamatkan. Karena nabi juga adalah seorang berdosa. Saudara-saudara, tidak ada perkecualian. Semua orang yang mengaku dirinya keturunan Adam adalah orang berdosa. Kecuali kalau keturunan monyet. Kalau masih mengaku manusia, keturunan manusia, Adam dan Hawa, manusia adalah orang berdosa. Haleluya, darah orang berdosa dari Adam mengalir dalam setiap darah orang manusia yang adalah orang berdosa. Sehingga sekalipun dia nabi, dia orang berdosa yang perlu diselamatkan. Kalau dia seorang rasul, rasul juga seorang manusia yang juga perlu diselamatkan. Sebab itu Yesus lahir, malaikat itu memberitahukan, jangan kamu takut. Ada kesukaan besar bagi umat manusia dalam dunia yang tak berpengharapan ini. Karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Inilah yang membuat Natal memberi pengharapan. Karena Yesus lahir, dia lahir sebagai Juru Selamat umat manusia. Wah, saudara, lihat ibu bapak kekasih Tuhan. Ya, dia lahir sebagai manusia. Ya, tugasnya ia menyelamatkan orang yang belum punya selamat. Juru selamat itu tugasnya menyelamatkan orang yang belum punya selamat. Saya orang berdosa tidak punya selamat. Saudara orang berdosa belum punya selamat. Boleh manusia punya agama, tapi manusia adalah orang berdosa yang tidak punya selamat. Saudara-saudara, oleh sebab itu Juru Selamat tugasnya menyelamatkan orang yang belum punya selamat. Dan Natal memberikan harapan untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang. Wow. Sebab itu malaikat berkata, jangan kamu takut. Apapun hidup yang kita sedang hadapi sekarang di dunia, engkau tidak sendirian dalam menghadapinya. Ada Yesus yang namanya Immanuel, besertaku dan besertamu. Sehingga dalam setiap pergumulan, seberat apapun, Yesus lebih besar dari persoalanku. Yang percaya katakan, Yesus lebih besar dari kebutuhanku. Selama orang dekat sumber mata air, ia tak akan pernah kekeringan. Yesus adalah sumber mata air yang tak pernah kering. Dekatlah dengan dia. Nempellah dengan dia. Sebab itu Yesus tidak salah berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kamu carang-carangnya. Setiap carang yang tidak dekat dengan aku, dia akan kering dan kemudian dia akan dibakar. Tapi setiap carang yang nempel kepadaku, ia ada waktunya berbunga, ada waktunya berbuah, dan dia tidak akan pernah mengalami kekeringan di musim apapun. Oleh sebab itu saudara-saudara, untuk yang sekarang, Yesus adalah harapan kita. Dan untuk yang akan datang setelah tutup mata, wow, jelas sekali. Yesus naik ke sorga, bukankah menyediakan rumah buat kita? Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah buat kita. Wow, ini pengharapan kita. Sebab itu orang Kristen sungguh punya pengharapan dan sedang berjalan ke pengharapan itu.
kata malaikat itu, jangan kamu takut. Haleluya. Hari Natal mengingatkan saya dan saudara-saudara, seberapapun besar dan berat hidup yang sedang kau jalani, jangan engkau takut. Yesus telah lahir. Dia ada di tengah kita. Dan dia hebat. Dan dia maha kuasa. Wow, hasilnya apa sih kalau sudah diselamatkan? Hasilnya apa? Bukan miskin jadi kaya. Ya, bukan sakit jadi sembuh. Itu hanya side effect. Itu hanya efek sampingan. Bukan itu tujuannya. Apa sih hasilnya setelah diselamatkan? Wah, ini luar biasa. Lukas 2 ayat 13. Tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, ada damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa sih hasilnya Yesus telah datang ke dalam dunia dan dia merupakan pengharapan buat kita? Amat salah kalau mimbar gereja hanya memberitakan orang Kristen yang miskin jadi kaya. Hari-hari ini dalam kasus polisi. Kalau hari ini ternyata tidak hanya Kristen ya. Kalau hari ini engkau naik Cherry mobil, akan besok engkau akan naik Alphard. Berikan Cherry-mu buat persembahan. Lalu engkau akan Tuhan kasih Alphard. Wow. Saudara-saudara, kalau hari ini kau berikan gelang dan rantaimu buat Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan mengganti dengan yang lebih. Ini berita yang menyesatkan sebetulnya. Sebab itu kekristenan bukan kalau sudah punya Yesus lalu yang miskin jadi kaya. Oh tidak. Sekalipun ada banyak orang Kristen yang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi bukan itu tujuan. Bukan itu tujuan. Supaya kalau waktu saya mengikut Tuhan belum lihat berkat, saya tidak kecewa. Kalau toh saya ikut Yesus belum jadi orang kaya, bukan tujuan itu saya jadi orang Kristen. Apa sih hasilnya? Ini. Saudara, setelah diselamatkan, ada damai di bumi. Kita lihat bersama-sama, ada damai di bumi. Waktu Yesus datang, menjadi pengharapan bagi orang berdosa. Lalu malaikat itu berkata, damai di bumi. Apa jadinya kalau Yesus tidak pernah datang? Ada satu yang telah dicuri oleh setan dari hidup manusia. Apa itu? Damai. Damai. Mengapa orang gelisah? Mengapa orang putus asa? Mengapa orang tak berdaya? Karena tidak punya damai. Gelisah hatinya. Masalah tak kunjung selesai. Kebutuhan tak kunjung tercukupkan. Membuat damai hilang dalam diri manusia. Saudara-saudara, Yesus katakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sorga kucurahkan kepadamu. Dan damai itu tidak bisa dihapus. Dan tidak bisa dikaburkan. Hanya dengan pergumulan hidup yang sementara ada di dalam dunia. Sebab itu orang Kristen itu diwarnai dengan sukacita. Bukan karena punya banyak harta. Haleluya. Ya, enggak punya uang, ada sukacita yang mengalir dari dalam keluar. Ya, dunia bersukacita karena dari luar masuk ke dalam. Lek punya sehat, lek punya pangkat, lek punya harta, hatinya sukacita. Berapa lama sehat berganti dengan sakit? Berapa lama jabatan berganti dengan pensiun? Saudara-saudara, sehingga kalau ini tidak ada, hilang pula sukacitanya. Tapi orang Kristen punya sukacita karena ada damai di bumi. Damai di bumi ini apa sih? Harus jadi pengalaman kita setelah diselamatkan. Ada damai dengan Tuhan dan damai dengan sesama. Saudaraku, damai itu terjadi, ya kedua belah pihak dipertemukan. Kedua belah pihak yang musuhan telah dipersatukan. Baru itu namanya damai. Siapakah yang bisa memperdamaikan kita dengan Sang Pencipta Allah semesta langit? Yang adalah orang berdosa dimusuhi. Orang berdosa itu dibenci.
Mana boleh orang berdosa masuk sorga? Kalau pemilik sorga sedang memusuhi manusia. Kalau pemilik sorga sedang membenci orang berdosa. Mana boleh kita berkata, ahli swargo. Mana boleh. Ahli surga. Mana bisa. Pemilik sorga sedang memusuhi orang berdosa. Dan orang berdosa itu saya dan saudara-saudara. Sebab itu sebelum ke sana, mesti damai dengan yang punya sorga. Halo, mesti damai dengan pemilik sorga. Loh iya loh saudara, siapa yang bisa memperdamaikan? Yesus waktu lahir, dia memberikan kabar damai. Ya, saudara, tapi ingat, orang Kristen tidak hanya diperdamaikan dengan Tuhan sang pemilik sorga. Tapi Tuhan Yesus juga memperdamaikan kita dengan sesama. Di hari Natal ini, jangan ada lagi yang simpan kepahitan, simpan dendam kepada siapapun. Mana ada orang yang tidak pernah bikin sakit hatimu? Siapapun pernah. Siapapun pernah. Jangankan istri suamimu, jangan hanya orang tua dan anak-anakmu. Pendeta juga bisa menyakiti hatimu. Pendeta juga bisa bikin engkau kecewa. Tapi di hari Natal ini, lepaskan pengampunan, baru ada damai. Makanya benar nyanyian tadi yang terakhir dinyanyikan. Natal harus lahir di hatiku. Kalau tidak, maka aku hanya jadi orang yang merayakan Natal. Yang dendam tetap dendam. Yang sakit hati tetap sakit hati. Yang benci tetap benci. Natal tak berarti bagimu. Natal itu memberi damai. Hasil dari diselamatkan. Ada damai di bumi dengan Tuhan sang pemilik sorga. Dan dengan sesama umat manusia. Haleluya, dan ini kekristenan. Tidak boleh ke gereja. Tidak boleh pelayanan. Tidak boleh menjadi pengkhotbah. Tapi benci dengan orang. Ya, sakit hati dan dendam sama orang. Wah, tidak laku. Tuhan itu maha loh segalanya. Tidak boleh. Lepaskan pengampunan sekalipun itu air mata. Lepaskan maaf sekalipun itu tidak mudah. Tapi itulah hasil dari orang yang diperdamaikan dengan sang pencipta pemilik sorga. Dan hasilnya damai dengan sesama. Apa jadinya kalau Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia, bukan? Kalau rumah tangga saja hancur pecah-pecahan, perang dingin dan bahkan perang panas. Saudaraku, apalagi dengan tetangga, apalagi dengan lingkungan, apalagi dengan suku bangsa dan bahasa lainnya. Wow, kalau damai tidak ada, hancur hidup manusia. Ya, saling bunuh-membunuh. Kemarin saya dengar ini baik dari seorang Buddha, mimbar agama, saya dengarkan. Saudaraku, biksunya berkata apa? Manusia, agama memberi hidup bagi manusia. Tapi bukan hidup untuk agama. Agama memberi hidup bagi manusia. Sehingga dengan agama manusia diubah. Dengan agama manusia dijadikan baik. Dengan agama manusia dibuat murah hati. Itu agama memberi hidup. Tapi jangan hidup untuk agama. Bisa bunuh-bunuhan. Saya demi Kristen. Kalau kau bukan Kristen, mati kau. Alkitabmu dan Alkitabku sudah beli dulu jauh. Saudaraku, dari hari ini sudah saudara, hampir 5.000 tahun yang lalu. Alkitab kita memberitahukan apa? Ibu bapak, bunuhlah orang Amalek yang tidak seiman dengan engkau. Halal darahnya kau tumpahkan. Saudara-saudara, bunuhlah orang kafir yang tak bersunat. Halal darahnya bagimu. Apa itu yang kita mau lakukan? Yang tidak seiman dengan kita mesti mati. Itu yang dinyanyikan tadi. Kalau Natal bukan karena kasih, manusia akan kehilangan damai dan bunuh-bunuhan. Sebab itu kita, saudaraku, harus mengerti tentang ini. Damai itu tidak hanya dengan pemilik sorga, sehingga waktu mati diterima di sana, tapi damai itu juga antara kita, manusia dengan sesama.
Saya karena tidak punya waktu beberapa tahun ini, saya tiap kali Natal saya datang kepada saudara-saudara, kita saling memaafkan satu sama lain. Ya, saudaraku, dan itu yang diwujudkan. Siapa sih yang sepanjang tahun tidak pernah salah? Gigi dengan lidah tidak disengaja, lidah pun tergigit oleh gigi. Apa kalau lidah tergigit lalu giginya dicabut? Apa kalau gigi menggigit lidah lalu giginya dicabut? Habis gigi kita. Saudaraku, iya, itulah hidup manusia. Mari kita lihat dari mana datangnya damai. Kapan itu damai terjadi? Waktu Yesus lahir? Belum. Itu baru kabar damai. Yesus lahir? Belum. Karena itu baru kabar damai. Makanya malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu. Ada kabar sukacita yang besar di sorga dan di bumi. Karena ada damai di bumi. Kapan damai itu terjadi? Dalam Kolose 1:20 berkata, oleh dialah Yesus Kristus mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Yesus mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kamu yang dulunya hidup jauh dari pemilik surga, yang dimusuhi dan bermusuhan dengan dia, dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kapan damai itu terjadi? Waktu Yesus mati di atas salib Golgota. Setelah Yesus mati dan bangkit. Sebab itu Natal tidak boleh hanya berita tentang Yesus lahir. Itu baru kabarnya. Itu baru beritanya. Itu baru teorinya. Damai dengan Tuhan dan sesama. Kapan itu jadi wujud? Damai itu terjadi setelah Yesus mati di atas salib dan bangkit dari antara orang mati. Dia telah memperdamaikan dirinya dengan Sang Bapaknya. Dan kita yang ada di bumi dengan yang di sorga, setelah ia memberikan darahnya tercurah dan tubuhnya yang dipecahkan bagi kita. Sebab itu Natal tidak boleh hanya cerita Yesus lahir di kandang. Itu lemah, itu tak berdaya, itu hanya berita sukacita, berita damai, dan tidak dialami oleh manusia. Kapan damai itu terjadi? Setelah Yesus mati. Dia mati mendamaikan manusia dengan yang pemilik sorga. Memperdamaikan manusia dengan manusia. Saudara-saudara, kalau kita tidak ada Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan sorga, gelemen mengampuni orang. Saudara kira mengampuni orang itu gampang? Air mata. Memaafkan orang itu mudah, air mata. Orang yang menyakitiku, yang mempermalukanku, yang merugikanku, kok gampang nian diampuni, gampang nian dimaafkan. Sorry, aku boleh punya agama, mengampuni tidak gampang dibuat. Tapi karena kita sudah didamaikan dengan sorga, oleh Kristus yang mati di salib Golgota, maka kita pun gampang mengampuni orang lain. Yang setuju katakan? Yang setuju katakan? Kita mesti pulang dengan damai. Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan dengan pemilik sorga. Dan pemilik sorga mau kita diperdamaikan dengan sesama. Wow. Saudara-saudara, sehingga hidup ini penuh sukacita. Lihat orang hidup damai. Sukacita. Uang mungkin tidak seberapa. Tapi sukacita itu karena lahir dari damai yang diberi oleh Tuhan buat kita. Sebab itu Yesus tidak hanya lahir, tapi Yesus harus mati. Tidak boleh Yesus tidak mati. Kalau tidak mati, makanya banyak orang bilang Yesus kok Tuhan. Tuhan kok mati. Justru kalau Yesus tidak mati, damai itu tidak pernah terjadi. Iya, musuh tetap musuh. Musuh bebuyutan. Ada kan orang yang bilang, sampai mati aku tidak mau nyopo dia. Wih, kalau itu bukan Kristen silakan. Tapi kalau itu Kristen, bepuk, jelek. Dan itu kanak-kanak di dalam Kristen.
Saudara, gampang mengampuni orang? Enggak. Memaafkan orang mudah? Oh tidak. Air mata. Air mata. Yang mengalami baru tahu ini. Ya, mengalami. Saudara, orang yang punya utang tidak bayar, ditagih marah-marah, lalu suruh mengampuni, tidak gampang. Tirulah yang saya sudah lakukan. Orang yang punya utang sama saya, notanya disobek. Daripada ditagih yang lebih jahat yang punya utang timbang yang ngutangi. Hah? Yang lebih kejam orang yang utang daripada orang yang ngutangi. Sobekin notanya. Sobekin notanya. Damai hatimu. Saudara, anggaplah Yuda. Tidak ada gunanya. Selesai. Daripada disimpan toh dia tidak bayar. Dipikir toh dia juga tidak nyaur utang. Udah, lepaskan. Bukankah Tuhan juga sudah mengampuni segala hutang dosa kita di atas salib Golgota? Ini yang pertama. Kita lihat oleh darah dan tubuh Kristus, keselamatan dan damai itu terjadi. Kita lihat yang kedua. Setelah malaikat itu meninggalkan gembala-gembala dan pulang ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang sama lainnya, mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Tadi malaikat memberitahu kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu. Jangan kau takut, bersukacitalah karena damai itu telah datang ke dalam dunia. Setelah malaikat pulang ke sorga, gembala-gembala kan baru dengar. Kan hanya dengar. Sekarang mereka, mari kita pergi ke Betlehem. Apa yang terjadi? Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan jumpai Maria dan Yusuf, bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara-saudara, yang kedua, kapan damai itu terjadi? Bagi orang yang telah berjumpa dengan Yesus. Gembala itu juga tukaran sama gembala. Rebutan rumput, rebutan air, mesti bertengkar. Mesti bertengkar. So, rebutan rumput untuk dombanya, rebutan mata air bagi dombanya. Oh, mereka bertengkar. Mereka bisa membunuh, saling membunuh. Tapi setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka damai sejahtera. Haleluya. Sebab itu saudara, Natal jangan cuma hanya dengar atau menjadi orang Kristen KTP, tapi mesti jumpa dengan Yesus. Gembala-gembala tidak rela hanya dengar kabar dari malaikat yang memberitakan, tapi mereka pergi ke Betlehem dan mereka berjumpa dengan Yesus. Yesus yang telah lahir dan mati tidak akan berarti bila tidak pernah jumpa dengan dia. Tidak akan ada arti kalau orang berdosa tak pernah jumpa dengan dia. Oleh sebab itu setiap kebaktian, rindulah berjumpa dengan Yesus lewat puji-pujian. Lewat nyanyian paduan suara atau kesaksian. Lewat firman yang disampaikan. Kita doa tahun depan corona selesai, kita paduan suara ibu bapak nyanyi lagi di depan. Mumpung masih sehat. Amin. Satu kali engkau tidak sehat. Satu kali saya juga tidak sehat. Mumpung masih sehat. Aku mau menyanyi buat Tuhan. Ya, dengan tabernakel glory kita. Saudara-saudara, mesti rindu ketemu Yesus. Setiap kali orang ketemu Yesus, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Setiap kali orang ketemu Yesus, sesuatu terjadi. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, apalagi yang terbuang diterima. Lihat, yang mau dihakimi perempuan berdosa itu, Yesus ampuni. Setiap berjumpa dengan Yesus, sesuatu terjadi. Bila tidak pernah berjumpa, apa artinya Natal buat manusia? Puji Tuhan, dalam Lukas ayat selanjutnya 17-18, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengar tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Saudara, setiap orang yang telah ketemu Yesus, dialah seorang pemberita Injil. Setelah ketemu bayi Yesus, tidak diem.
Setelah ketemu Yesus di Bethlehem, enggak lipat tangan. Enggak. Pulanglah gembala-gembala itu dan ketemu dengan gembala-gembala yang lain. Aku ketemu Yesus. Dia juru selamat. Dia pengharapan bagi orang yang tak berpengharapan. Orang yang telah ketemu Yesus, dia akan jadi seorang pemberita Injil. Jangan diam jadi orang Kristen. Yesus jangan kau monopoli milik pribadi dalam hidupmu. Bagikan Yesus kepada orang lain. Bukankah engkau jadi Kristen ada orang lain yang lebih dulu Kristen cerita Yesus kepada kita? Ajak saya ke gereja. Sekarang giliranmu ajak orang lain ketemu Yesus. Setiap orang yang ketemu Yesus tidak bisa diem. Saya heran dan saya senang juga ada apa itu yang televisi ini? Apa cinta apa? Sinetron apa? Cinta apa? Apa? Ikatan Cinta. Itu masa ditinggal. Masa ditinggal, tamu tidak diterima. Saudara, tidak mau keluar. Ikatan Cinta. Tidak salah. Baik. Saudara, baik. Ibu bapak kekasih Tuhan. Ya, lalu cerita. Di rumah itu saya punya pembantu. Cerita soal sinetron hafal. Cerita tentang artis semua tahu. Cerita Alkitab. Cerita Alkitab. Saudara-saudara, setiap orang yang pernah berjumpa dengan Yesus, dia mesti ingin cerita Yesus sama orang lain. Supaya orang lain juga diselamatkan. Siapa orang lain itu? Suamimu, istrimu, orang tua dan anakmu, keluargamu. Yesus tidak hanya ingin menyelamatkan kau pribadi seorang diri dalam keluarga. Yesus ingin pakai engkau dalam keluarga, menyelamatkan keluargamu. Sakius ketemu Yesus, lalu Sakius dipakai Tuhan menyelamatkan seluruh keluarganya. Kepala penjara yang telah diselamatkan oleh Paulus ketemu Yesus. Malam itu seluruh keluarganya dibaptis pada waktu malam hari. Jadi saudara yang jadi Kristen, jadi berkat di rumahmu. Yang setuju katakan. Saudara yang telah ketemu Yesus jadi berkat di rumahmu. Katakan, amin. Jadi berkat, baru orang lain mau ikut Yesus. Lihat saudara jadi Kristen jahat, Kristen ugal-ugalan, Kristen mabuk-mabukan, mabuk cinta. Waduh saudara, katanya krokodil, apa namanya? Buaya itu baik. Selama dia di dalam air. Selama dia di dalam air. Buaya itu baik. Tapi asal dia tidak naik ke darat. Buaya itu tetap baik. Kapan buaya jadi tidak baik? Waktu dia naik ke darat. Jadi buaya darat. Saudara-saudara, kita ini baik di laut atau di darat, mesti baik. Baik di rumah atau di gereja, mesti baik. Karena telah berjumpa dengan Yesus. Yesus mengubahkan hidup kita. Hari Natal, kesempatan Tuhan masih beri. Jadi berkat dalam rumah. Supaya rumahmu diselamatkan. Istri, anakmu, dan semua sekeluarga diselamatkan. Saudara-saudara, kita lanjut. Lukas 2, ayat yang ke-20. Berkata demikian. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat. Semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, yang ketiga, saudara-saudara, hasilnya. Setelah apa yang mereka dengar, mereka lihat. Mereka tidak hanya dengar, tapi tidak pernah lihat. Mereka tidak hanya dengar, tidak pernah mengalami. Gembala-gembala itu apa yang telah mereka dengar dari malaikat itu. Dan mereka lihat, Yesus lahir di kandang Bethlehem. Apa ini artinya? Ada perbedaan. Dulu sebelum jumpa Yesus, dengan sekarang yang setelah jumpa dengan Yesus. Saudara-saudara, sebelum jumpa Yesus tak berpengharapan. Hidup penuh susah dan susah. Air mata dan air mata tak ada harapan. Kalau mau mati, ketakutan luar biasa. Saudaraku, ketakutan luar biasa. Saya sedih kalau ada orang Kristen mati lalu dibawai Alkitab. Jangan.
Kalau masih hidup saja melek, tidak pernah baca Alkitab. Mosok mati lalu di dalam peti baca Alkitab. Sayang. Kenapa? Enak nian. Lek hidup tidak mau baca. Lek mati, siapa tahu nanti baca. Malah tidak bisa baca. Mati itu kesempatan terakhir. Tidak ada lagi. Selagi hidup bacain dong, baca. Selagi hidup setia dong. Setelah hidup layani Tuhan dong. Setelah mati tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada kesempatan kedua bagi manusia setelah dia mati. Sebab itu ada perbedaan. Dulu sebelum jumpa Yesus jahat. Tapi setelah jumpa Yesus mesti jadi baik. Mesti jadi baik. Malaikat itu tidak hanya mendengar tapi dia melihat, ketemu dengan Yesus. Ada perubahan, ada perbedaan. Dulu tak berpengharapan, sekarang berpengharapan. Orang yang telah jumpa Yesus harus ada perbedaannya. Dulu dengan sekarang harus beda. Harus beda. Banyak orang bilang, aku ini seperti Yesus loh. Apanya? Rambutnya. Oh jangan. Jadilah Kristen, Kristen Nusantara. Jangan jadi Kristen Eropa, jangan jadi Kristen Timur Tengah. Mesti jenggoten. Yesus itu gondrong. Yesus itu jenggoten. Orang Timur Tengah itu budayanya. Yesus pakai jubah. Saudara, kita orang Indonesia yang klemis gini loh. Ganteng kan? Kapan puji tak puji dewi, saudara. Saudara-saudara, pakai budaya lokal. Ya, agama tidak merubah budaya. Ibu bapak kekasih Tuhan, ada orang berkata aku seperti Yesus, apanya? Jenggotnya, loh. Kumisnya, loh. Saudara, hidupnya seperti Yesus. Nah, kita lihat ada perbedaan. Ayat 29, orang yang telah berjumpa Yesus, ini luar biasa. Sekarang ya Tuhan, kata Simeon. Sekarang ya Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Kenapa? Sesuai dengan firman-Mu. Kenapa saudara? Kita lihat, ibu bapak kekasih Tuhan, tidak takut menghadapi kematian. Sorry, dibantu? Nggak mau? Baik, baterainya jelas habis, berarti harus selesai khotbahnya. Makanya saya harus dikasih pointer yang baterainya pas-pasan. Muncul lagi. Sekarang kata Simeon, hamba-Mu akan pergi dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena aku telah berjumpa dengan Yesus. Orang yang telah ketemu Yesus tidak takut mati. Mati itu merupakan suatu yang dinanti, yang ditunggu. Bukankah mati itu adalah cara untuk pindah dari dunia ke sorga? Dari hidup sementara kepada kekekalan. Orang yang telah ketemu Yesus tidak takut menghadapi kematian. Oleh sebab itu, baik kehidupan maupun kematian. Karena Yesus yang lahir, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang jadi harapanmu? Kuda, kepandaian, kekuatan, harta benda, akan lemah dan bisa hancur. Saudaraku, apa yang kita banggakan kereta, kereta bisa rusak dan hancur. Yesus satu-satunya harapan kita. Kita nyanyikan ini pujian, Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Mari kita nyanyikan ini pujian, Yesus harapan jiwaku. Yuk pemain musik segera. Ya, puji Tuhan. Tolong ambilkan anunya, perjamuan suci. Ya. Ya, Trengo. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku, beri selamat suka dalam hatiku,
Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus harapan kita bersama. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Hari ini adalah hari bahagia buat kita. Karena kita tahu seberat apapun hidup di dunia, ada Yesus yang jadi harapan kita. Dia penolongmu, Dia yang membelamu, Dia yang menghibur di waktu engkau susah, dan Dia akan memberikan berkat di waktu engkau dalam kesukaran. Dan setelah kita tutup mata, Yesus harapan kita. Nyanyi lagi sekali bersama. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Mari kita membuka roti perjamuan kudus. Yesus tidak hanya lahir, itu baru berita sukacita dan damai sejahtera. Tapi Dia harus mati di Golgota. Barulah damai sejahtera itu nyata dalam hidup manusia. Hope for the hopeless terjadi buat kita hari ini. Kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Pandang Yesus di Golgota. Dia mau naik di atas salib. Dia mau dipaku tangan dan kakinya. Dia mau ditombak lambungnya. Dia mau dikuliti tubuhnya oleh cambuk tentara Romawi. Hanya agar supaya dia jadi juru selamat dan damai diberikan bagi orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah mengampuni kesalahan kami sepanjang tahun. Ajar kami di hari Natal ini sebelum kami makan roti dan anggur. Ajar kami melepaskan pengampunan kepada siapapun yang pernah menyakiti kami, yang bersalah dan yang mengecewakan kami. Entah itu teman kami, entah itu hamba Tuhan atau jemaat, entah itu suamimu atau istrimu. Lepaskan pengampunan supaya perjamuan suci datangkan berkat buat kita semuanya. Kita mau aminkan, haleluya. Bukankah roti yang kita mengucap syukur, yang di dalamnya ada berkat Allah yang besar, yaitu persekutuan di dalam tubuhnya Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita buka cawan pelan-pelan supaya tidak tumpah. Kita mau angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita sambil memandang ke Golgota. Apa jadinya kalau Yesus hanya lahir? Apa jadinya kalau Yesus tidak mau mati untuk kita orang berdosa? Maka pengharapan itu hanya mimpi dan tak akan pernah terjadi. Hari ini terima kasih Tuhan, darah-Mu tercurah untuk menyucikan dosaku dan dosa jemaat yang hadir hari ini, maupun yang ada di rumah. Berapa banyak dosa kami sepanjang tahun, hari ini akan dijadikan putih bagaikan salju. Hari ini akan dihapus oleh darah Kristus. Inilah yang menjamin keselamatan kami. Kepastian itu terjadi. Terima kasih. Sebelum kita makan, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita minum, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Selesai makan roti, diambilnya cawan, dibagikan pada muridnya dan berkata, inilah darah perjanjian baru di dalam darahku. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang kita mengucap syukur, yaitu persekutuan di dalam darahnya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kita mau ngangkat kedua belah tangan kita, katakan terima kasih Tuhan. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami berjumpa dengan Engkau. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami telah ketemu dengan Yesus. Sehingga ada pengharapan bagi kami. Ada damai sejahtera buat kami. Ada keselamatan yang pasti bagi kami. Inilah pengharapan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau kami masih hidup, kami mau setia, kami mau melayani Tuhan, kami mau hidup berguna buat Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Kita akan dengar warta gereja, saudara. Nanti sore, kali ini tidak ada acara. Hari Senin ada ibadah doa dan PA. Saya undang semua jemaat ikut doa dan PA. Supaya tumbuh rohanimu. Supaya gampang engkau menghadapi hidup. Apa susah? Kecil. Apa kebutuhan? Kecil. Saudara, kapan itu? Kalau rohanimu kuat. Kalau rohanimu kuat, masalah jangan disalahkan. Salahkan kenapa engkau tidak kuat. Tidak doa. Tidak doa, tidak kuat. Sedikit doa, sedikit kuat. Banyak doa, banyak kuat. Yes. Ya, Senin ada ibadah doa jam 5:30. Lalu hari Sabtu ada doa puasa. Doa puasa tidak ada. Karena Sabtu itu tanggal 25, ada Natal sekolah minggu di gereja kita. Jam sekolah minggu 8. Jam 8 kita Natal sekolah minggu. Bawa anak-anakmu, ibu bapak, ajar mereka mulai anak-anak. Dewasa, kalau anak tahu cinta Tuhan, anak tahu cinta orang tua. Dan tidak akan membuat engkau menangis di usia tua. Ya, lalu sorenya kaum muda hari Sabtu. Lalu Minggu ibadah pagi tanggal 26 masih kita dengar berita Natal. Lalu tanggal 31 itu hari Jumat, kita tutup tahun bukan malam tapi pagi, jam 7. Ada makan bersama. Saudara, tanggal 31, ya, jam 7 pagi. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan di belakang. Yang terbaik di hari Natal kita berikan buat Tuhan sebagai tanda cinta, terima kasih kita kepada Dia. Jemaat sambil pulang, nanti ada pelayan-pelayan Tuhan yang akan membantu untuk membagikan berkat Natal buat kita. Satu pintu saja di sini supaya semua keluar. Baik, tidak ada lain. Tuhan memberkati semua persembahan Natal saudara-saudara untuk acara Natal sekolah minggu dan orang dewasa dan pada tanggal 31 malam, pagi. Tuhan berkati kita. Mari kita akhiri dengan bangkit berdiri bersama-sama. Bapa kami yang baik, sungguh Natal bukan hanya isapan jempol, yang hanya cerita tanpa nyata. Tapi kamilah saksinya, bahwa kami punya pengharapan, dan hidup kami telah diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Natal telah tiba, dan lahir di setiap hati kami, sehingga kami pulang dengan damai sejahtera. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kekasih Tuhan dan yang ada di rumah, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa pemilik sorga. Dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah Roh Kudus, sumber penghiburan, sumber pertolongan, sumber kekuatan, menyertai kita pulang hari ini. Menghadapi apapun kami tidak takut,
karena ada Tuhan yang berimanuel kepada kami semua. Kami pulang diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih di hari Natal, terimalah ya Tuhan, dan membalas berlipat kali ganda. Kami pulang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya